Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Keralabayashi, kerabakata kayashi, kerabayashi, keralabayashi, kerabakata kayashi, kerabakata. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku
Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau di atas segalanya Tuhan, Kau di atas segala-galanya bagi kami. Mari puji Dia, mari naikkan ucapan syukurmu buat perlindungannya yang sempurna bagi hidupmu, bagi keluargamu. Terima kasih Tuhan, gunung batuku. Kudala baya sikira labakaya sikira labakaya sikira labakaya sikira labakaya sikira. Benteng pertahananku, batu karangku yang teguh. Raya sikira labakana labakaya sikira la sikira labakana labakaya sikira labakana nama. Ida labaya sikira labakana kaya sikira labakaya sikira labakana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Labakaya sikira labakatakan, uralalala maya sikinana, uralalala munana maya sikina labakoya sikira labakaya sikira labakaya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, 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 amin Tuhan. Ya Tuhan, mulut kami memuji namamu sepanjang hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau penolong dalam hidup kami. Kami percaya padamu. Engkau perlindungan kekuatan dalam hidup kami dan penolong dalam kesesakan kami. Amin. Saya mau kesaksian sesuai dengan lagu ini. Dimulai ya, minggu kemarin itu Pak Andi ada upload lagu ini untuk video rekaman kita di TDP. Pada saat saya mendengar lagu itu diupload di video rekaman kita, Tuhan jamah hati saya ya. Saya nyanyi lagu itu terus. Waktu hari Sabtu pagi, waktu saya menyembah sendiri setelah TDP, saya nyanyi lagu itu terus. Kemudian saya setelah doa dan penyembahan, saya jalan kaki sedikit gitu di daerah kami ke satu toko jual roti dan kue-kue di sini. Saya beli 1-2 gitu. Kalau ada produk baru mereka biasanya diskon. Jadi saya beli buat anak-anak. Terus ada ibu-ibu itu yang beberapa hari sebelumnya saya ada ketemu. Beliau bukan pegawai toko yang melayani toko itu ya. Ibu itu datang hanya sekali-sekali. Jadi beberapa hari sebelumnya beliau ada bicara sama saya soal pemasaran tokonya di situ. Jadi dia bilang tahun manajemen Lipo itu nggak kasih dia bagi brosur karena lagi PPKM. Jadi itu bagaimana ya, Bu? Dia bilang, dia tidak tahu nama saya sama sekali. Dan saya juga nggak tahu nama dia. Jadi saya bilang, oh Ibu pasang spanduk aja ke kantor tahun manajemen, nanti bayar. Terus aku bilang, aku juga udah bagiin di grup WhatsApp presiden sini, ada toko baru. Kalau ada customer saya selalu kasih tahu, terutama yang suka roti, yang orang-orang asing itu. Oh iya, terus dia tanya saya, anak saya berapa, sekolah di mana. Oh ya udah. Jadi berapa hari yang lalu cuman itu doang yang dibicarakan. Jadi waktu saya datang itu,
Saya beli roti 1, terus pas saya mau pulang dia panggil saya. Dia bilang, Bu, 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 dia kan nggak tahu nama saya ya. "Oh iya, mmm, ini ya, sedikit ya buat anak-anak," dia kasih sama saya dalam amplop putih gitu. Oh, saya sampai kaget ya, eee, ke "Oh, iya, enggak sedikit sedikit, cuma sedikit aja buat anak Ibu." "Oh iya, makasih banyak," aku bilang, "Makasih banyak Bu," terus ada suaminya saya bilang, "Makasih ya Pak." Saya sampai lupa nanya namanya siapa, saking saya kagetnya gitu ya. Suaminya juga nggak ngeliat ke saya, sibuk lihat tabletnya gitu, tablet penjualan tokonya, manggut-manggut aja. Terus, "Makasih Bu," "Iya," "Iya iya nggak apa-apa, sedikit ya buat anaknya." Terus saya keluar toko itu untuk pulang ke rumah saya, itu kira-kira jalan kaki lagi ya 10 atau 15 menit. Saya bersyukur saya udah berasa itu pasti saya dikasih ampau ya. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, saya bilang, "Aduh terima kasih Tuhan karena anak saya tanggal 20 mau udah mulai kuliah, Joshua perlu webcam, itu apa, kamera kecil yang ditaruh di komputer, namanya webcam atau apa aku nggak ngerti. Dia udah bilang sama saya harganya cuma segini Mam, harganya segini." Terus aku bilang, "Tunggu ya Jos, Mami punya komisi dari sewa rumah keluar nanti hari Senin atau Selasa baru pesen Tokopedia," iya. Jadi saya bersyukur banget sepanjang jalan itu, wah ini pasti Joshua udah bisa beli webcam-nya sekarang hari Sabtu gitu ya. Terus karena penasaran saya robek itu amplopnya sebelum sampai ke rumah. Saya kaget sekali, itu isinya banyak sekali. Jadi itu amplopnya bukan kertas aja, uang semua. Sampai di rumah, sampai saya jejerin di atas lantai, saya hitungin, ini pasti uang asli lah, nggak mungkin palsu ya Tuhan. Aku sampai turun air mata saya. Saya jadi ingat lagu yang tadi saya nyanyiin, bahwa Tuhan itu penolong dan terpujilah nama Tuhan ya. Uang itu lebih dari cukup buat beli webcam dan cukup buat bayar sebagian sewa rumah saya di sini. Karena emang mestinya bayar bulan ini ya. Cuman saya tunda karena saya ada transaksi rumah di Lipo juga. KPR-nya belum goal, lagi coba bank yang lain. Jadi bank yang pertama udah gagal. Jadi si Bapak lagi coba bank yang lain. Ini belum goal, jadi saya belum bayar sewa rumah. Yang punya rumah juga nggak marah sih. Cuman mestinya memang harus bayar dari tanggal 1 Agustus. Jadi aku sampai turun air mata saya itu, walaupun nggak seluruh uang sewa bisa dibayar, tapi itu udah sebagian bisa dibayar. Tuhan tidak mempermalukan saya ya. Dan yang saya herannya itu, saya ibu itu nggak baru ketemu saya sekali 2 kali gitu. Bahkan dia nggak tahu nama saya siapa. Jadi kemudian pas hari Minggu saya balik lagi ke toko itu, saya tanya sama Mbaknya, "Mbak, itu ibu yang kemarin itu yang punya toko ya?" Aku bilang gitu. "Oh enggak Bu, bukan yang punya toko, itu pegawai dari kantor pusat." Terus saya tanya namanya, udah dikasih tahu. Jadi nanti besok saya mau tulis surat sama dia untuk terima kasih karena supaya dia tahu apa yang dia lakukan itu pasti dari Tuhan, kalau enggak dia nggak mungkin memberkati saya ya, orang nggak kenal gitu loh. Jadi saya juga tadinya nggak mau kesaksian, nggak mau cerita, cuma saya dengar Pak John bilang kalau nunjuk
seseorang buat tugas itu dia berdoa dulu. Jadi Pak John bilang itu Tuhan suruh dia nunjuk saya hari ini untuk bawa renungan. Jadi saya konfirmasi bahwa saya harus menceritakan untuk memuji nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan bukan buat kemuliaan manusia, bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya ya. Dan saya akan memuji nama Tuhan sepanjang hidup saya. Selama saya ikut TDP, bukan artinya semuanya yang saya banyak keperluan saya dipenuhi Tuhan secara ajaib lewat pertolongan banyak teman-teman dan di sini dan teman saya yang lain. Tapi ada juga doa-doa saya yang tidak dijawab Tuhan. Setiap hari saya bersama Bapak Ibu belajar mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya ya. Bahwa kalau doa kita tidak dijawab ya artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doa kita dijawab atau bahkan belum kita tidak berdoa, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan sediakan sebelum kita meminta dengan cara yang sangat ajaib, yang tidak masuk di pikiran saya. Tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Bukan teman, bukan teman ketemu tiap hari, bukan teman doa, nggak tahu namanya, nggak tahu tinggal di mana. Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya terima kasih Pak Andi upload lagunya itu di video rekaman yang minggu lalu. Saya lupa hari apa. Tapi yang pasti hari Sabtu saya nyanyi lagu itu. Dan sungguh lagu itu benar-benar pada hari yang sama terjadi realitasnya. Tuhan menolong saya lewat orang yang tidak saya dekat dan tahu ya siapa dia sebenarnya ya. Terpujilah nama Tuhan ya. Terima kasih untuk Pak John udah kasih kesempatan saya hari ini bersaksi dan bawa renungan. Itu confirm dari Tuhan bahwa saya harus taat dan harus dengar Tuhan lebih lagi. Lebih tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Pak Kiani boleh minta tolong Mazmur 25-nya. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Puji Tuhan untuk Mazmur 25 ini buat Rema, buat saya di ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat kedua. Allahku, kepadamu aku percaya, jangan kiranya aku mendapat malu. Saya sungguh ini Rema buat saya pribadi ya, Tuhan menolong tepat waktunya, tidak mempermalukan saya. Tuhan itu baik, seperti di ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu begitu baik pada kita. Dia tahu yang terbaik dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang belum dijawab dalam doa kita, itu mungkin belum waktunya atau Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Karena sudah berkali-kali, jadi hal seperti ini saya juga mesti banyak bertobat ya.
Kalau saya berdoa itu ya kalau nggak dijawab ya Tuhan pasti tahu yang terbaik buat saya. Sudah begitu banyak mukjizat dalam hidup saya dan saya harus banyak bertobat untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan karena Tuhan itu baik dan benar dan mengampuni seluruh dosa-dosa saya yang saya sengaja atau tidak sengaja lakukan. Hmm, Segala pujian, hormat untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak John dan Pak Kianli. Amin. Baik Bapak Ibu, waktunya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Kesaksian Bu Poni menguatkan kita semua dan kehidupan kita semakin dikuatkan. Hanya Tuhan Yesus, hanya pertolongan Tuhan, hanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kita semakin kuat. Semakin kita berharap bersandar dengan Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Baik Bapak Ibu, kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mencintai kami, begitu mengasihi kami Bapa. Engkau terus mengajari kami Tuhan setiap pagi Bapa. Tim doa pagi ini Tuhan, kami saling menguatkan. Tuhan berkati hari-hari kami Tuhan. Lindungan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Begitu sempurna Bapa dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu. Sebagai orang-orang kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami Tuhan, sekalipun ada banyak masalah, tantangan Bapa, Tuhan terus beri kami kemenangan dan kekuatan baru Bapa setiap hari. Bahkan setiap pagi Tuhan, Kau terus mendidik kami masing-masing Tuhan, untuk terus belajar dalam hidup, dalam ketaatan Bapa. Terus rindu dipakai, dibentuk Tuhan Bapa, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat bagi keluarga besar kami, bagi anak-anak kami, bagi gereja kami Tuhan, bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kau terus membuat hidup kami semakin berkenan dan bertekun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau terus mendidik kami Tuhan, supaya hidup kami terus Tuhan, hanya mengandalkan Engkau Bapa. Kau terus Tuhan mengajar kami semakin merendahkan hati kami. Dan ketika Tuhan datang kami rindu Tuhan, kami semua tim doa pagi Tuhan, kami kedapatan setia Bapa. Ketika Tuhan datang kami rindu Tuhan, kami sedang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa, oleh kuasa darah Kristus Tuhan, kami memberanikan diri Tuhan datang kepadamu, dan kami berdiri Tuhan, kami membawa masalah-masalah yang ada dalam negeri kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup di negara yang aman, damai Tuhan. Sekalipun ada banyak kelemahan, kekurangan Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, pelindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, bagi anak-anak-Mu, bagi orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu Tuhan di negeri ini Bapa. Kami berdoa khusus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perayaan ulang tahun bangsa kami ke-76 Tuhan, hari kemerdekaan 76 Tuhan. Bangsa kami boleh merayakan Tuhan di tengah-tengah pandemi Bapa.
Kami semua bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan, supaya bangsa kami, negara kami ini tercapai cita-citanya Tuhan, menjadi negara yang bersatu, berdaulat Tuhan, adil dan makmur Bapa. Tuhan berkati Presiden Jokowi Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat setiap hari Bapa. Sehingga ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan setiap hari untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa Tuhan, masalah-masalah pandemi Tuhan. Tuhan juga campur tangan Bapa sehingga setiap hari ada kesembuhan semakin banyak Tuhan. Terjadi kesembuhan di mana-mana Tuhan. Terjadi pertobatan juga di mana-mana Bapak di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Bapak. Roh Kudus juga bekerja seluas-luasnya Bapak di negeri kami ini Tuhan. Sehingga di tengah-tengah bangsa yang mengalami banyak masalah, tantangan, bahkan cobaan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, penuhin jiwa besar-besaran terus Tuhan nyatakan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga banyak dikuatkan ketika kami melihat YouTube, orang-orang kedar Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya Indonesia tetap selamanya menjadi negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Miangas hingga Rote yang berkedaulatan rakyat dengan Pancasila. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pancasila Tuhan kiranya tetap dijunjung tinggi Tuhan. NKRI Tuhan dijunjung tinggi Tuhan bagi masyarakat bangsa Indonesia ini Bapak. Tuhan tolong dijauhkan Tuhan orang-orang yang sengaja mereka merusak kesatuan dan persatuan dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka hati yang bertobat, berikan mereka hati yang mau bersatu untuk kemajuan bangsa kami Indonesia Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terus Tuhan untuk kemampuan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia Tuhan dan seluruh tumpah darah Indonesia Bapak. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa Tuhan. Mampukan pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Kabinet Pembangunan Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh Tuhan melayani masyarakat Indonesia Bapak. Supaya semakin ada kemajuan bangsa kami Tuhan dari pendidikan, kemajuan dari kesehatan, kemajuan penanganan COVID, semakin nyata Tuhan. Masyarakat semakin merasakan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat Tuhan. Masyarakat Indonesia Tuhan semakin menghargai, semakin mencintai bangsa kami dengan lebih lagi Bapak. Sehingga ada rasa kesatuan, rasa persatuan semakin meningkat Bapak di negeri ini Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang membuat kacau bangsa ini Tuhan, dijauhkan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terus juga menggerakkan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Di gereja kami, bahkan di banyak persatuan, banyak persekutuan terus tumbuhkan Bapak, seperti tim doa pagi ini Tuhan. Hingga ketika ada banyak orang-orang kudus berdoa Tuhan, kami yakin percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu Tuhan, begitu nyata dalam hidup kami. Kau juga terus mengajari kami Tuhan, saling mendoakan di antara tim doa pagi Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus beri kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dijauhkan kami semua Tuhan dari sakit penyakit, dari COVID Tuhan, baik tim doa pagi maupun semua anak-anak Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan Bapa, ya bagi-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bu Siana, tolong nyanyi satu lagu. Bu Siana katanya bersaksi ya? Iya, saya mau bersaksi udah Ayo lama. kita nyanyi dulu. Oke, udah bersaksi dulu baru nyanyi deh Oh ya. iya, oke.
Singkat ya Bu, silakan. Eh, luar biasa saya dengar kesaksian dari Bu Foni. Saya percaya Pak John nggak kebetulan menunjuk saya sama Bu Foni untuk bareng ya dalam melayani di pagi ini, karena kami berdua mengalami hal yang sama. Jadi saya juga kaget pas Bu Foni cerita sama saya, dan Pak John kok bisa gitu loh di hari ini menunjuk saya sama Bu Foni. Luar biasa, teman-teman saya kalau setiap ngomong itu selalu nangis, karena bukan nangis sedih. Saya nangis terharu banget. Saya selalu terharu di dalam saya, pujian juga saya selalu nangis itu karena bukan karena sedih, karena masalah atau apapun, bukan. Tapi karena saya terharu kasih Tuhan luar biasa buat saya, buat mungkin kita semuanya. Saya mau bersaksi juga ya Bu Foni. Saya kemarin tadinya pas ngobrol berdua saya pengen ngomong, tapi dalam hati saya udah besok pagi aja bareng-bareng dengan teman-teman. Saya udah lama ngomong sama, bukan udah lama ya, baru kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya saya mau bersaksi gitu tentang ini, hal yang sama yang saya alami, yaitu pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, dan ini sudah saya nggak bisa ngitung gitu, udah banyak banget gitu loh. Dan ini yang saya saksikan, ini yang baru terjadi ya, yang baru terjadi di dalam hidup saya dan keluarga. Jadi pas waktu pertama kena COVID itu, yang saya kemarin bersaksi bahwa tidak ada uang yang kami pegang gitu loh, dan Tuhan menolong lewat caranya yang ajaib. Kemudian pada waktu kami mengalami COVID itu, tiba-tiba saya kan ngontrak juga di sini Bu Foni. Jadi kita berdua itu nggak usah malu ngomong sama siapapun, karena justru di dalam kelemahannya itu kuasanya dinyatakan. Jadi intinya siapapun itu sebenarnya kita nggak perlu, kita harus kasih tahu itu. Jadi saya juga ngontrak, saya sudah 7 tahun di sini dan sudah banyak pertolongan Tuhan bagi saya. Saya juga ngalamin seperti Bu Foni, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba orang yang mau suruh keluar dari sini, saya sudah angkat tangan, saya udah bilang Tuhan, terserah Tuhan mau ngomong apa, saya juga nggak punya uang mau kemana gitu loh. Tapi tiba-tiba agennya ngomong, saya kan selalu ngomong sama agen, bukan sama orang yang punya rumah gitu loh. Orangnya ngomong, aku bingung ya, orangnya padahal orangnya pelit, maksudnya gini loh, dalam arti orangnya bukan pelit ya gitu loh, orangnya tuh kejem, maksudnya bukan kejem ya, intinya tuh tegas gitu loh maksudnya. Kalau jadi propertinya kan banyak, jadi setiap kali orang telat 3 hari aja dia udah ngomel-ngomel katanya, udah kalau nggak keluar gitu loh kalau telat gitu. Nah saya telatnya banyak banget gitu, udah sering banget, jadi udah sering banget seperti itu, dan cara Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Jadi saya kok bisa agennya datang, nggak jadi Bu, nggak jadi Shan, kenapa gitu kan ngomongnya Shan gitu, nggak jadi, nggak tahu tuh tiba-tiba dia bilang nggak jadi deh, jangan suruh keluar tuh ibu itu di situ. Kenapa? Soalnya anak saya diterima di UI, jadi saya kan udah bilang kalau anak saya diterima berarti orang itu yang di rumah itu, jadi dia udah ngobrol sama Tuhan, berarti orang yang di rumah itu saya nggak keluarin gitu loh. Jadi luar biasa, jadi saya bilang, jadi saya nggak walaupun aku telat, nggak jadi, aneh tuh, pokoknya aneh. Dan ini udah bertahun-tahun, 7 tahun loh, 7 tahun ngalamin yang sama gitu loh. Jadi cuma 3 tahun di depan kan, saya habis itu saya mengalami kerugian sama suami gitu. 3 tahun aja yang saya maksudnya lancar ya. 3 tahun kami diizinkan Tuhan untuk ngalamin lembah itu, musim itu ya. Nah selama berarti kan sisanya berapa tahun tuh? Untuk berapa tahun itu benar-benar itu luar biasa itu, pertolongan Tuhan di dalam masalah tempat tinggal. Itu belum yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Luar biasa Tuhan itu. Makanya saya nggak mau berhenti ngomong. Saya ngomong mulutku memuji, tidak akan berhenti, itu benar saudara. Jadi saya bukan cuma di sini. Saya kalau di pasar di mana nggak berhenti ngomongin tentang Tuhan gitu. Karena memang benar-benar luar biasa saya ngalamin kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin pas COVID itu tiba-tiba agennya ngomong begini, orangnya udah mau bikin surat itu buat kamu, surat apa gitu loh. Iya kayaknya sih orangnya udah mau kamu keluar gitu loh dari sini, karena katanya mau dibetulin juga gitu, mau dirapiin, terus ada
ada juga saudara, maksudnya nggak tahu temennya atau apa gitu, pokoknya udah mau tinggal gitu loh, maksudnya udah mau ini. Jadi mungkin karena saya suka telat kali saudara ya, kalau seandainya ini kan kadang-kadang saya telat, kadang-kadang malahan belum bayar gitu loh maksudnya. Kemarin itu saya memang belum bayar gitu. Jadi karena memang kami nggak ada penghasilan, kan saya udah kemarin udah cerita sama saudara-saudara sekalian ya, kan saya nggak akan malu ngomong karena ini buat kemuliaan Tuhan gitu. Kita mau lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saya tetap bersuka cita dengan suami. Saya kalau dulu suami suka agak yang namanya kepala rumah tangga ya, dia agak stres. Maksudnya stres dalam arti kalau stres kan kalau ini kan suka marah-marah jadinya akhirnya saya suka ngomong gini, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu, Pak, ayo kita ini tentang firman, tenang Pak, tenang ya, nggak apa-apa, masih ada tempe, masih ada apa, masih ada tempat tinggal, nanti kita tunggu waktunya Bu itu ngomong keluar ya kita keluar. Dan akhirnya dia marah-marah. Nah saya bilang, kalau seandainya kita masih kurang di satu sisi, Tuhan belum izinkan, satu sisi banyak yang harus kita syukuri, termasuk kebersamaan dengan anak. Ayo kita ngobrol sama anak tentang Tuhan, kan banyak yang harus bisa kita syukuri. Akhirnya suamiku lama-lama itu puji Tuhan satu dengan saya. Jadi setiap kali kami ini, suamiku cuma bilang haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi nggak ngerti kemana. Dan sampai kemarin pas COVID itu orang yang agent itu ngomong ini kayaknya udah mau udah nggak mau diperpanjang. Karena memang ya itu saya juga belum bayar saudara gitu loh. Saya bilang saya bagaimana mau keluar ya. Soalnya saya belum bayar juga gitu loh. Terus terus si ini ngomong gini, ya tapi bagaimana? Nah, dan pas lagi COVID itu kan imun kita lagi nggak bener ya gitu loh. Saya pas baca itu, suami lagi pas baca, ayo Pak, jangan imun kita turun, kita tetap berusaha. Jadi kami katakan pas Tuhan, kami berserah, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak akan mempermalukan, seperti firman tadi. Engkau Allah yang tidak akan mempermalukan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak gitu loh. Jadi itu kata-kata itu yang terus menerus kami perkatakan, dan itu dengan iman percaya kami. Kami tidak panik, kami tidak mau panik, karena kami percaya. Aku sampai ngomong, agennya sampai ngomong gini, Cian, gila lu ya gitu loh. Lu kok bisa tenang sih? Lu kan lagi COVID nih, lagi ini. Terus udah gitu, ini berapa hari lagi Bu itu mau ngasih surat ke lu suruh keluar dari sini. Lu udah ngomong aku nggak punya duit, aku nggak ini, enggak. Aku nggak ngomong gitu. Aku cuma bilang, doakan saja. Ih gila lu ya bisa tenang gitu, udah tinggal berapa hari gitu lu suruh keluar kan tanggal 20 katanya saya. Tanggal 20 ini nih. Saya bilang, nggak apa-apa, Jul. Bilang, tau nggak, Bapak kita yang di dunia itu pasti mikirin kita. Pasti dia mikirin di mana kita tinggal, di mana. Apalagi Bapak kita yang di surga. Aku percaya itu, aku bilang. Jadi aku selalu ngomong ke dia seperti itu. Terus dia ngomong gini, gila lu, gua aja bingung, gua aja tuh kepikiran. Jadi dia yang kepikiran. Saya bersyukur banyak teman-teman aku yang benar-benar luar biasa gitu loh. Saya percaya itu hati Tuhan ada di mereka dan mereka berbelas kasih. Justru dengan belas kasih mereka juga bukan karena doa saya ya gitu loh. Maksudnya saya berdoa ya itu saya cuma percaya Tuhan, percaya gitu. Dan pada akhirnya saudara apa yang terjadi seminggu yang lalu ya. Saya kan tanggal 20 ini harus keluar dari sini. Udah ada suratnya dari yang punya rumah ya. Jadi saya tanggal 20 tuh harus keluar dari sini. Dan dia membebaskan uang kontrakan saya yang sisanya yang belum dibayar. Itu yang luar biasa, itu satu ya. Saya bilang, saya nggak akan keluar dari sini sebelum saya lunasin yang ini. Tapi ternyata orangnya membebaskan uang kontrakan saya dari sini. Yang penting ini dirapikan semuanya, dicat, semua dibetulin yang rusak-rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, baru beberapa hari yang lalu, jadi pas habis doa tiba-tiba aku keinget, saya bilang begini, itu kita kalau nggak ngontrak sebentar kali ya, karena saya rencana saya mau pulang ke kampung. Saya mau pulang, suami soalnya bilang, ya udah kamu pulang kampung dulu deh, berdua benet. Saya udah bilang begini, Tuhan sebenarnya aku nggak mau pisah dari suamiku,
tapi terjadilah menurut apa yang engkau mau, bukan yang aku mau. Aku serahkan pikiranku, kehendakku kepadaku, seperti perkataan lagu tadi itu merema banget ke saya. Kekuatan di hidupku, ketenangan. Jadi aku dapat ketenangan, dapat kekuatan di saat aku menyerahkan semuanya kehendakku, pikiranku, dan aku nggak pakai pikiran sendiri. Kalau pikiran sendiri aku nggak mau pisah dari suamiku, saudara, gitu loh. Jadi pas aku harus taat sama suamiku, aku bilang oke Pak, nanti aku pulang kampung, aku berdua benet. Jadi kata dia kalau aku kan gampang di mana aja bisa, karena kami nggak punya tempat tinggal, kami nggak punya uang sama sekali, gitu. Saya mau bersaksi ini bukan karena mau dikasihanin ya saudara ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ini jangan. Ini karena saya mau bersaksi, gitu. Saya sudah terjadi, sudah ada pertolongan Tuhan, baru saya ngomong. Nah, pas beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba doa, ingat, saya bilang apa kita sementara ini, kan saya belum pulang kampung karena belum divaksin kan. Jadi saya bilang nanti nunggu saya vaksin. 2 bulan, paling 2 bulan kita ngontrak aja Pak, kita cari, kata suamiku gini, mau ngontrak kan kita nggak ada uang. Oh iya ya, aku gini, oh iya, lupa. Aku udah nggak bisa nangis lagi kita. Jadi udah ketawa-ketawa aja gitu. Jadi kata suamiku, udah nggak bisa lagi. Soalnya kita kalau mikirin kita bisa gila gitu, kata suamiku. Dia ngomong sama teman-temannya juga gitu. Gue kalau pikirin gue bisa gila loh. Anak gue ini, anak gue belum bayar sekolah ini, pokoknya semua gitu lengkap paketnya gitu. Tapi kami tetap harus bersukacita karena sukacita itu yang Tuhan mau sebenarnya, saudara, gitu. Kita tenang karena kita anak raja, anak yang benar-benar percaya sepenuhnya sama bapaknya yang kaya, yang punya langit, bumi, laut dan segala diisinya. Nah, terus suamiku ngomong ini jadi ceritanya temennya suamiku waktu itu bangun rumah di BSD, itu ini investornya. Jadi dia punya ruko di mana-mana, punya apartemen di mana-mana, banyak pokoknya. Suamiku juga dulu kerjasama dengan dia. Dan akhirnya suamiku bilang, oh iya ya, ini dia punya ruko, kita sewa aja rukonya gitu kan. Pas telepon orangnya, dia ngomong, wah kemana aja, soalnya udah bertahun-tahun gak ketemu gitu loh sama tuh orang gitu loh kan. Kemana aja gini kan diginiin. Terus akhirnya, oh udah gak ada ruko gue, udah ini udah ada jauh-jauh, udah gue jual-jualin, ada juga banyak tapi disewa, ada orangnya gitu, dia bilang gitu. Oh gitu, oh jadi nggak ada ya gitu, iya nggak ada. Terus dia bilang, oh iya ada, masih ada tuh, tapi apartemen, dia bilang gitu. Terus suamiku ngomong gini, oh apartemen di mana? Di sini daerah sini pokoknya. Oh ya, iya ada 2 tuh, masih ada 2. Lu bayar aja, dia kan nggak tahu kalau sebenarnya kita dalam, karena kita nggak mau ngomong gitu loh, kita nggak mau ngomong bahwa apa gitu, apapun gitu ya. Oh gitu ya, iya ada 2, bayarin tuh kok gitu loh, lu bayarin aja gitu, tuh murah. Kalau enggak gue kasih lu murah, paling harga murah. Kan mamanya kenal juga sama suamiku. Akhirnya mungkin dia ngobrol sama mamanya. Nah, kita survei tempatnya, terus udah gitu, kita survei itu kayak kita punya duit. Jadi kata suamiku gini, hebat ya kita ya, kita survei kita bukan duit apa-apa. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku, pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan akhirnya dia bilang, itu apartemen, itu dia intinya tuh kamu mau kapan aja, mau KPR, kamu lewat KPR. Kalau kan suamiku ngomong pas udah ke-3 kali dia telepon, suamiku ngomong soalnya ini KPR saya, maksudnya bank saya lagi nggak bener gitu, kata suamiku, maksudnya tabungannya nanti kan dibenerin dulu, maksudnya tabungannya tuh dibenerin ke depannya, karena puji Tuhan suamiku berapa bulan ini nanti dia ada kerjaan di Sukabumi gitu ya, dapat proyek. Dan ini benar-benar Tuhan atur ya. Jadi beberapa dia bilang begini, dia padahal nggak tahu loh, nggak ngerti apa-apa gitu bahwa suamiku nanti ini. Dia bilang nanti kan paling 6 bulan kamu ininya banknya bener ya kan, 6 bulan ini nanti baru. Jadi terserah mau KPR-nya kapan ya terserah, itu ambil aja 2. Suamiku, mau nggak lu ngambil 2 sekaligus aja tuh, ambil gitu loh 2 gitu. Ah emang iya, ya nggak apa-apa, ntar kalau untuk awal-awalnya bayar pajak bayar apa udah maksudnya dia yang bayarin dulu, pokoknya lo tinggal di situ, lo sampai berjalan KPR-nya kapan terserah, lo ambil aja, lo tinggal aja di situ. Jadi saudara-saudaraku, akhir bulan ini saya kunci sudah dikasih dan kami sekaligus ambil 2. Dan harganya itu bedanya berapa kali lipat
saya kan ke sana minta sama marketingnya ya list harganya. Harganya itu di situ 950, saya cuma dapat 200 juta. Dan saya ambil 2, saya lewat KPR benar-benar luar biasa. Jadi dari 950 kok bisa jadi sekian? Karena dia bilang, gue kasih lu, mak gue tuh inget lu sebenarnya. Jadi intinya, saudaraku, aku ngomong di sini, Tuhan itu punya cara yang luar biasa bagi kita. Di saat kita bersuka cita, percaya sepenuhnya, dia nggak akan biarin kita tergeletak. Dia nggak akan biarin kita itu meminta-minta. Dia nggak akan biarin, dia itu udah tahu sendiri siapa yang mau ditaruh hatinya. Seperti yang dialami Bu Foni, orang yang nggak kenal sekalipun tiba-tiba kok bisa ngambil. Saya tuh udah ngalamin banget seperti itu, udah bersering kali ngalamin seperti Bu Foni. Orang nggak kenal tiba-tiba ngasih ke saya. Jadi saya cuma kuatkan teman-teman yang lagi mungkin sekarang ngalamin seperti yang saya alami, mungkin di sisi yang lain ya, mungkin ngalamin apa, yang mungkin beda-beda kita ya, gitu loh. Saya cuma kasih tahu di sini, satu, dengan kesaksian saya ini. Bapak kita cuma mau anaknya percaya sama bapaknya. Cuma itu, percaya sepenuhnya. Dan tetap tenang bersuka cita, karena bapaknya kaya. Amin. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya saksikan untuk teman-teman semua. Dan kemarin terakhir ya Pak, ini sebentar ya Pak Fendi. Kemarin saya ingat kata-kata si Bennett seperti ini waktu saya belum ngalamin ini. Bennett ngomong gini, Mama, nanti kita mau pindah lagi ya Ma dari sini. Iya sayang, gitu loh. Aku nggak mau Ma pindah-pindah lagi, gitu loh. Ya sudah, berdoa sayang. Kan kamu suka worship sama Tuhan setiap pagi, kamu worship. Nah itu Tuhan dengar worship kamu. Tuhan pasti kasih ke kamu. Ya aku maunya rumah yang permanen Mama. Aku maunya tempat tinggal yang permanen. Aku pas anakku ngomong gitu, aku cuma bilang, Tuhan, kau dengar. Jadi Tuhan dengar apa obrolan kita sama anak, menguatkan bahwa dia harus percaya sama Tuhan. Dia harus tetap worship, yang seperti saya lakukan, saya tetap melakukan bagian saya dengan talenta yang Tuhan saya melayani di beberapa kubu doa, di dalam Zoom seperti ini juga. Jadi intinya saya tetap melayani di mana aja di Zoom doa seperti ini gitu. Yang seperti saya lakukan dulu gitu. Jadi saya tetap saya lakukan itu, dan saya percaya Bapakku sudah tahu apa yang terbaik buat saya. Jadi itu sekian dulu. Mau nyanyi lagi Pak Kendi? Kita? Ya, silakan Bu.
terkagum, terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, yes Lord, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu bagi kami Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes, oh amin Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saudara angkat tangan kita sembah Dia. Kerabaya shikilabah kayas. Kerabaya shikilabah. Ku nyanyi Hosana ya kerabaya shik. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kerabaya shik. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari saudara, renungkan di dalam hatimu, pertolongan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Apakah engkau disembuhkan dari sakitmu? Apakah engkau ditolong di saat engkau memerlukan segala sesuatu? Apakah engkau dipulihkan dari rumah tanggamu? Apakah keralabayasi kiralah gonamayasi Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu. Kiralabayasi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Siana, kesaksiannya juga buat Ibu Poni, kesaksian membangun hari ini. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan yang akan menuntun kita. Seorang dapat membuat pilihan hidup yang benar seiring bertambahnya tingkat kedewasaan rohani. Nah, tingkat kedewasaan rohani tidak ada kaitannya dengan usia, tingkat sosial, atau
berapa lama menjadi Kristen. Tapi berbicara tentang pertumbuhan iman di dalam Tuhan dan bagaimana mengaplikasikan ajaran firman Tuhan ke dalam kehidupan nyata. Saudaraku, seseorang dikatakan dewasa rohani bila memiliki panca indera yang terlatih, sehingga mampu membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, saya akan bacakan, tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dengan kata lain, orang yang dewasa rohani adalah orang yang takut akan Tuhan, dan terhadap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, saudara, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 1, 9 sampai 10 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kasih dan memiliki pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Tuhan. Jadi, kasih dan pengetahuan adalah dua hal yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Saat ini kita bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita beroleh kekuatan untuk membuat pilihan yang benar. Saudara, saat kita memilih beribadah kepada Tuhan, artinya kita datang ke gereja bukan hanya sebagai rutinitas belaka, melainkan bersedia mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian kita kepada Tuhan. Kita berserah secara total kepada Tuhan dan percaya kepada setiap rencananya. Inilah yang mendorong kita untuk menuruti firman-Nya dan mengikuti jalannya. Karena kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kita tutup di dalam Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Itulah yang dialami oleh Bu Siana dan Ibu Moni. Mana orang yang berjalan dan dituntun Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Saat ini saudara, apapun yang menjadi doa saudara, percaya Tuhan akan membukakan jalan buat saudara. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Baik, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon Pastor Darius untuk bisa mendoakan beberapa permohonan doa. Ya, ada dua dari Ibu Linda dan Ibu Tuti. Sekalian nanti ditutup dengan doa berkat. Silakan Pastor Darius. Minta tolong itu ya Pak. Siap, Pak. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk pagi ini kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk makanan rohani yang telah Tuhan sajikan bagi kami untuk kami